Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis, tanggal 27 April tahun 2023. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 8 ayat 26 sampai 40. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata Sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata Sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun Sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan Sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod,
Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai 51. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa, datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah roti hidup. Dalam Injil hari ini, Yesus melanjutkan pengajaran tentang roti hidup kepada orang banyak yang telah berkumpul di sekelilingnya. Dia telah mengungkapkan kepada mereka bahwa Bapanya menarik seseorang untuk percaya, dan bahwa mereka yang percaya kepadanya memiliki hidup yang kekal. Yesus menegaskan bahwa Dia adalah roti hidup yang telah turun dari sorga, dan siapa makan daripadanya tidak akan mati. Ia memberi instruksi, "Makanlah aku." Dia mengatakan bahwa jika Anda menginginkan hidup yang kekal, maka Anda harus memakan daging Saya. Pengajaran Yesus tentang roti hidup sampai pada klimaksnya, yaitu misteri agung Ekaristi. Inilah arti sebenarnya dari penggandaan roti, yakni menyingkap rahasia yang lebih ajaib, yaitu pemberian diri Yesus sebagai sumber hidup. Yesus memberikan dirinya kepada kita sebagai makanan dan minuman kita. Kita melihat Yesus secara bertahap mengundang para pendengarnya untuk memahami apa yang Dia maksud dengan mengatakan bahwa Dia adalah roti hidup. Pertama, Dia membuka kesadaran mereka akan kebutuhan mereka. Lalu Dia menawarkan dirinya. Apakah saya mandiri? Atau apakah saya tahu kebutuhan saya?
apakah saya lapar akan roti ini? Saudara-saudariku terkasih, Yesus datang ke bumi untuk kita. Dan Yesus mati untuk kita, untuk Anda dan untuk saya, agar kita benar-benar dapat hidup. Yesus memberi kita sakramen tubuh dan darahnya untuk menopang dan memberkati kita. Hari ini, mari kita luangkan waktu sejenak dan duduk dengan karunia yang Yesus berikan kepada kita di dalam Ekaristi. Ketika kita menerima roti dan anggur, kita menerima Yesus. Apakah kita mengalami kehadiran Yesus di dalam diri kita pada saat itu? Hari ini, kita diingatkan bahwa bukan kita yang menemukan Yesus. Yohanes menulis, Allah Bapa akan menarik kita ke diri Allah. Tuhan selalu datang kepada kita terlebih dahulu, bahkan jauh sebelum kita berpikir untuk datang kepada Tuhan. Tuhan selalu bersama kita, bahkan mungkin sebelum kita berada di dalam rahim. Dan Tuhanlah yang terus-menerus mencari kita dan menemukan kita ketika kita tersesat. Semoga demikian. Amin.